Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kaifa halukum? Arjukum fi aunillah insyaallah. Baik, qabla an nakhطwa ila darsil jadid, hayya naqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Baik, maudu'una al-yawm yakni al-jumlatul ismiyatu wal jumlatul fi'liyatu. Alaikum antahtamu jayidan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pelajaran bahasa Arab minggu ini, yaitu tentang al-jumlatul ismiyatu wal jumlatul fi'liyatu. Ada dua pokok pembahasan untuk minggu ini. Bisa ulangi, yang pertama yaitu al-jumlatul ismiyatu wal jumlatul fi'liyatu. Atau sering kita sebut juga jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah pengertiannya yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Ulangi, jumlah ismiyah atau al-jumlatul ismiyatu adalah kalimat yang diawali oleh isim. Susunannya, jumlah ismiyah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut, yaitu mubtada dan khobar. Ya, jadi unsur-unsur yang terdiri dalam jumlah ismiyah itu yaitu mubtada dan khobar. Selanjutnya, contoh dari jumlah ismiyah di sini Miss sudah menuliskan Muhammadun yaqra'ul kitab, artinya Muhammad membaca buku. Mubtadanya yang mana? Nah, mubtadanya itu Muhammad. Ya, khobarnya yaqra'ul kitab. Apa itu mubtada? Mubtada itu isim yang berada di awal kalimat. Sedangkan khobar dia yaitu fungsinya sebagai pelengkap dari mubtada. Ya. Selanjutnya al-jumlatul fi'liyatu atau jumlah fi'liyah pengertiannya adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalau tadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Selanjutnya, unsur-unsurnya jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan juga maf'ul bih. Ya. Contohnya, yaqra'u Muhammadun al-kitab, artinya sama Muhammad membaca buku. Kita sebutkan di sini kedudukan-kedudukannya. Yaqra'u dia kedudukannya sebagai fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja. Karena di sini dia jumlah fi'liyah, maka yang berada di posisi paling depan harus fi'il. Nah, selanjutnya setelah fi'il ada apa di situ? Ada fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Ya, orang yang mengerjakan. Di sini siapa orangnya? Muhammad. Ya, Muhammad ini dia kedudukannya sebagai fa'il. Selanjutnya setelah fa'il ada maf'ul bih atau objek. Ya, sesuatu yang dikenai. Muhammad membaca apa? Membaca buku. Nah, buku di sini Alkitab dia fungsinya sebagai maf'ul bih atau objek. Oke. Disimpulkan sekali lagi di sini perbedaan yang sangat mendasar antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, sedangkan fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Ismiyah tersusun atau terdiri dari mubtada dan khobar, sedangkan fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Oke. Selanjutnya, untuk bisa membuat contoh kalimat ismiyah dan fi'liyah, di sini Miss akan memberikan beberapa modal kosakata ya atau mufrodat yang bisa membantu kalian dalam membuat kalimat atau jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, di sini ada beberapa mufrodat yang kolom sebelah kanan itu ismun atau asmaun atau nama-nama ya, karena kita akan membuat jumlah ismiyah maka kita perlu tahu nih yang termasuk isim apa aja ya.
Yang termasuk isim itu yang pertama bisa nama orang. Nama orang di sini bisa menuliskan contoh Muhammad. Muhammad itu laki-laki ya, nama orang. Fatimah. Selanjutnya selain nama orang, laki-laki atau perempuan, di sini kita bisa menuliskan untuk isim itu dari profesi. Ya, di sini bisa menuliskan contoh al-ustazu atau al-ustazatu yang artinya guru laki-laki atau guru perempuan. Ini bisa dijadikan contoh isim dalam membuat jumlah ismiyah ya. Kita bisa menggunakan ustadz atau ustazah atau nama orang dari laki-laki atau perempuan. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan isim domir. Isim domir itu udah pernah dijelaskan sebelumnya ya. Isim domir dalam bahasa Arab itu ada 14. Mulai dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antunna, anti antuma antunna, ana nahnu. Di sini misalnya menuliskan beberapa contoh yaitu ana artinya saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, nahnu kita atau kami. Selain isim domir, nama orang, laki-laki atau perempuan dan profesi, di sini juga bisa kalian menuliskan nama tempat. Di sini menuliskan Jakarta. Jakarta itu isim ya, isim makan, nama tempat. Boleh Tangerang, Indonesia, Mekah, Madinah, boleh. Itu isim ya, boleh. Selanjutnya, nama benda. Di sini bisa menuliskan contoh Alkitabu ya, yang sering kalian ucapkan, yang sering kalian dengarkan. Alkitabu artinya buku. Boleh benda lain, misalkan alat-alat sekolah, Al-Qurrosatu buku tulis, mahfazotun tas, kolamun, pulpen, sama itu juga termasuk isim ya, nama benda. Atau anggota keluarga. Di sini Miss menuliskan umun abun, ibu, ayah. Boleh adik laki-laki, adik perempuan, kakek, nenek, itu semua termasuk isim. Selanjutnya, kalau tadi contoh dari mufrodat isim, sekarang mufrodat fiil atau kata kerja. Apa saja sih contoh-contoh kata kerja dalam bahasa Arab? Ini Miss menuliskan yakro'u artinya dia membaca, yaktubu artinya dia menulis, yakulu artinya dia makan, yashrobu artinya dia minum, yadribu artinya dia memukul, yaftahu dia membuka, yang zuru dia melihat, yagsilu dia mencuci. Ini hanya beberapa contoh dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya dari fiil atau kata-kata kerja yang lain. Nah, di sini Miss juga menggunakan domir dia ya. Untuk domir nanti kita bahas harus sesuai ya. Kalau kita menginginkan pelakunya memang dia, maka harus menggunakan dia. Kalau kita ingin merubahnya kepada domir anak, maka otomatis berubah ya domirnya juga ya. Selanjutnya, kesesuaian antara mubtada dan khobar. Ingat ya, ini untuk jumlah ismiyah ya, karena tadi jumlah ismi itu terdiri dari mubtada dan khobar. Antara mubtada dan khobar harus sesuai. Sesuai seperti apa? Nah, perhatikan contoh berikut. Yahya yadribul baba. Artinya Yahya memukul pintu. Mana mubtadanya? Yahya. Isim. Isimnya dari mana dia? Isim nama orang ya. Karena Yahya itu laki-laki, dalam bahasa Arab untuk orang laki-laki itu muzakkar ya. Kalau di sini kita menggunakan isimnya laki-laki, dia muzakkar. Karena di sini mubtadanya muzakkar, Yahya, maka kita harus menuliskan khobarnya pun muzakkar. Ya, Yahya yadribul baba. Harus sesuai antara mubtada dan khobar. Mubtadanya muzakkar, maka khobarnya pun harus muzakkar. Ya, muzakkar itu laki-laki. Kalau untuk benda berarti dia cirinya tidak ada tak marbutohnya. Kalau untuk muannasnya dia ada tak marbutohnya ya, karena benda itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan ya. Contoh selanjutnya, kalau yang tadi contoh dari mubtada dan khobar yang muzakkar, sekarang dari muannas. Ya, muannas itu perempuan ya. Fatimatu tazribul baba. Kita ganti mubtadanya. Isimnya kita ganti, kalau tadi Yahya, kita ganti Fatimah. Fatimah memukul pintu. Karena Fatimah perempuan, yadribu yang di atas, kita rubah menjadi tadribu. Kenapa? Karena Fatimahnya mu'annas. Jadi, khobar harus menyesuaikan mubtada. Kalau mubtadanya mu'annas, maka khobarnya pun harus mu'annas.
ya. Selain dari sisi muzakkar dan muannas, khobar juga harus mengikuti dari sisi bilangan. Mufrad 1, musanna jama', musanna 2, jama' 3 dan seterusnya ya. Jadi selain dari muzakkar dan muannas harus juga mengikuti dari sisi bilangannya ya. Apakah bilangan itu 1, 2, 3 atau seterusnya. Selanjutnya, kesesuaian antara fiil dan fa'il. Ya, kalimat apa yang terdiri dari fiil dan fa'il apa coba tadi? Ya, iya betul. Jumlah ismiyah. Ya, kalimat yang terdiri dari fiil, fa'il dan juga maf'ul bih. Ya, seperti halnya jumlah ismiyah yang mana khobar dan mubtadanya harus sesuai, begitupun dengan jumlah fi'liyah. Ya, antara fi'il dan fa'ilnya harus sesuai. Antara kata kerja dan juga pelakunya harus sesuai. Ya. Contoh yang pertama, yaqra'u Aliyun al-kitab, artinya Ali membaca buku. Di sini pelakunya siapa? Ali, betul. Ali itu dia laki-laki, muzakkar. Nah, karena Ali itu muzakkar itu dia cirinya huruf ya ya. Jadi di kata kerjanya itu dia huruf ya, huruf depannya. Jadi di sini kita menggunakan kata yaqra'u. Ya, yaqra'u Aliyun al-kitab. Ini untuk contoh muzakkar, fi'ilnya muzakkar, fa'ilnya muzakkar, jadi sesuai. Sekarang contoh dari muannasnya. Kita ganti fa'ilnya, pelakunya perempuan, muannas. Taqra'u Aisyatu al-kitaba. Sangat jelas perbedaannya ya. Kalau contoh yang di atas pakainya yaqra'u, kalau contoh yang di bawah pakainya taqra'u. Ya. Untuk laki-laki cirinya ya, untuk perempuan cirinya tak. Ya, jadi otomatis ketika memang pelakunya dia muzakkar, maka fiilnya pun harus muzakkar. Ketika dia pelakunya muannas, maka fiilnya pun harus muannas, harus sesuai. Ya, harus selalu sesuai, harus selalu sama antara fiil dan fa'ilnya. Selanjutnya di sini Miss akan memberikan beberapa contoh soal dari jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Nah, yang pertama, Miss akan memberikan soal dari contoh jumlah ismiyah dulu. Kita lihat contoh soal yang pertama. Yaqra'u titik-titik yaqra'ul kitaba. Tugas kalian di sini harus mengisi titik-titik tersebut dengan isim, dengan nama. Boleh nama orang, boleh profesi, ya. Terus namanya pun harus sesuai. Lihat ya di situ kata kerjanya depannya ya atau tak. Kalau ya berarti dia pelakunya muzakkar, kalau tak berarti dia pelakunya muannas. Titik-titik yaqra'ul kitaba, artinya titik-titik membaca buku. Tinggal kita masukkan pelakunya yang sesuai di sini siapa, ya. Karena yaqra'u itu dia muzakkar, maka kita harus memasukkan isimnya di sini pun muzakkar. Di sini Miss menyebutkan contohnya Usman. Usman itu kan laki-laki muzakkar, berarti sesuai ya. Usman yaqra'ul kitaba. Salah ketika kita menuliskan isim yang di depannya itu misalkan Fatimah. Fatimah yaqra'ul kitaba, itu tidak sesuai ya. Selanjutnya nomor 2, titik-titik akul hubza. Artinya titik-titik makan roti. No, perhatikan di sini. Di sini kata kerjanya depannya tak, berarti muannas. Maka kalian harus mengisi titik-titik tersebut dengan nama yang muannas. Silahkan diisi ya. Yang ketiga, titik-titik aqra'ul Qur'ana. Titik-titik membaca Quran. Nah, isinya ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi kan bisa hanya membahas ya dan juga tak, yaitu ciri untuk muzakkar, itu ciri untuk muannas. Sekarang nih tak, alif itu untuk saya, anak. Nah, maka titik-titik di sini harus kalian isi dengan kata anak. Ana aqra'ul Qur'ana, saya membaca Al-Qur'an. Selanjutnya nomor 4, titik-titik aktubud darsa. Ini sama dengan nomor 3, hanya beda mufradatnya saja. Titik-titik menulis pelajaran, isi titik-titik tersebut dengan isim yang sesuai ya. Selanjutnya nomor 5, titik-titik yashrabul qahwata. Lihat di situ apakah dia menggunakan ya, tak atau alif. Ya, di situ menggunakan ya. Silakan isi dengan isim yang sesuai. Selanjutnya, contoh soal untuk jumlah fi'liyah. Bisa titik-titik berikut dengan fi'il atau kata kerja yang sesuai dengan fa'ilnya.
Perhatikan filenya dia muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Contoh di sini Miss nomor 6 sudah memberikan contoh supaya kalian gampang. Titik-titik Yahya Arruza. Yahya nasi. Nasinya diapain? Isi. Kata kerjanya apa? Kira-kira nasinya diapain? Apakah dimakan, dibuang, digoreng, atau lain sebagainya ya? Karena di sini Yahya itu laki-laki, maka kita harus menuliskan fiilnya itu muzakkar. Berarti depannya pakai ya. Makan itu tadi makan itu tadi sudah berikan produknya di depan yakulu. Berarti isinya yakulu Yahya Ar-Ruzza ya. Selanjutnya sama, tinggal kalian kerjakan. Silakan isi titik-titik berikut dengan kata kerja yang sesuai dengan failnya. Kalau memang failnya laki-laki, maka fiilnya pun harus laki-laki. Kalau failnya muzakkar, maka harus muzakkar. Kalau failnya muannas, maka fiilnya pun harus muannas. Cirinya muzakkar itu ya depannya. Kalau muannas itu a. Kalau saya itu pakai a ya atau alif. Nomor 10 di sini Miss memberikan contoh lain. Kalau yang nomor 6 itu contoh untuk muzakkar laki-laki karena pelakunya dia Yahya. Yang nomor 10 di sini pelakunya Umi, ibu saya. Perempuan ya otomatis, maka di sini titik-titiknya titik-titik Umi al-mala bisa ibu saya baju. Bajunya apain? Cuci. Sama siapa? Sama ibu. Ya, berarti ibu mencuci baju. Tagsilu. Kalau yang mencucinya bapak, ayah, berarti yagsilu, tinggal diganti saja taknya menjadi ya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih kurang dipahami, silahkan tanyakan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.